wabarakatuh. Oke, hari ini kita masuk ke materi yang baru. Yang kemarin materi kita berkaitan dengan flora dan fauna. Jadi hari ini juga materi kita nggak jauh-jauh dari alam, yaitu sumber daya alam. Yang namanya sumber daya alam itu yang mencakup flora dan faunanya di alam. Maka kemarin floranya orang yang ada di dalamnya, hewan yang ada di dalamnya. Maka sekarang adalah tempatnya yang kita bahas. Oke, sebelum kita memulai materi kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya agar pembelajaran kita pada pagi hari ini lebih berkah, maka kita berdoa dulu yang akan saya pimpin sendiri. Oke, kita mulai. Kenapa sih pentingnya berdoa? Pentingnya berdoa agar semua langkah yang kita kerjakan diberkahi oleh Allah, Sang Pencipta kita. Jadi setiap kita mau bertindak, ya kita harus bersyukur dulu. Dan kita harus memulainya dengan bismillah, dengan mengucapkan syukur kepada Beliau agar diberi kesehatan dan diberikan pemikiran yang terbuka agar bisa menerima pelajaran. Oke, sebelum kita mulai, maka saya pengen tanya dulu nih, gimana keadaan kita hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Jadi kira-kira ada yang nggak tidak hadir hari ini? Semua hadir. Oke, semua hadir. Good, bagus. Kenapa? Karena setiap orang yang hadir agar tidak ketinggalan materi pelajaran yang hari ini kita kerjakan, maka akan dipermudah nanti dia ketika ada ujian, ada apapun kegiatan, maka dia akan bisa. Kenapa? Semuanya dia nggak lewatkan. Mulai dari hari ini, minggu depan, bulan depan, sampai satu semester dia nggak pernah apa, ya itu bagus. Kecuali ketika sakit, itu tidak ada yang tahu. Oke? Selanjutnya, agar menumbuhkan rasa kecintaan kita terhadap negara Republik Indonesia. Oke, silakan berdiri. Oke, kita mulai. Silakan duduk kembali. Hari ini kira-kira kita mau ngapain aja nih? Materi kita ini mau kita apain? Selanjutnya ini. Ya, yang pertama kita harus bisa menganalisis sumber daya alam yang ada di Indonesia yang benar. Kenapa? Kenapa harus benar, Pak? Karena sumber daya alam Indonesia ini banyak. Kenapa? Karena Indonesia adalah negara yang memang kaya akan sumber daya alam. Jadi harus kita pahami, di mana ya? Yang bagaimana sumber daya alam ini? Yang bagaimana sumber daya alam yang sana? Jadi kita harus mampu menganalisisnya. Selanjutnya, yang kedua, kita bisa untuk melestarikannya. Tahu nggak apa yang disebut dengan lestarikan? Lestarikan itu adalah menjaga agar tidak hilang atau tidak punah. Kenapa harus dilestarikan? Agar
yang lain-lain nantinya supaya bisa menikmati juga hasil sumber daya alam yang ada di Indonesia. Oke. Sebelumnya paling tidak kita hari ini sudah paham atau sudah mengetahui sedikit terkait dengan sumber daya alam yang khususnya yang ada di sekitar kita. Jadi sebelum itu saya pengen bagikan dulu nih soal jawaban yang memang soal yang akan kita jawab nanti ketika kira-kira wawasan kita terkait dengan sumber daya alam ada nggak ya gitu. Jadi silahkan dijawab semampunya saja. Kalau tidak mampu ya nggak masalah, tinggalkan. Kalau yang supaya agar kita lebih paham, maka saya harus buat pretest. Oke, silahkan. Pretestnya silahkan dijawab. Oke, kalau sudah selesai silakan dikumpulkan. Kalau dikumpulkan. Setelah itu nanti saya mau kita diskusi. Pak ini gimana? Oh Pak ini kok gini modelnya? Nah, silakan. Karena apa? Kita diskusi terkait dengan video yang apa yang kita lihat. Kan nggak semua nih apa yang kita lihat kita paham. Jadi silakan bertanya kepada saya. Oke, selanjutnya kita mulai videonya. 5 kekayaan sumber daya alam Indonesia. Indonesia terkenal sebagai negara yang penuh dengan sumber daya alamnya. Berbagai sumber daya alam bisa dimanfaatkan. Apa saja ya? Kita cari tahu yuk. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng notifikasinya ya. Terbesar di dunia karena memang masih minimnya pemanfaatan batubara di Indonesia. Negara tujuan ekspor batubara ini adalah Hong Kong, Taiwan, Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, India, Italia, dan negara Eropa lainnya. Wah, apa saja ya Indonesia disebut sebagai negara kaya akan sumber daya alam. Buku jadi makin bangga dengan negara kita tercinta ini. Namun jangan lupa untuk tetap merawat dan ikut menjaga kelestariannya ya. Selanjutnya kita akan membagikan bahan ajar nanti yang akan kalian baca nanti untuk pada saat saya memutar video, ya kan? Karena apa? Selain untuk membaca, kita juga harus paling tidak ditambahkan dengan melihat apa yang akan kita bahas nantinya di pada materi hari ini. Oke, ini kan saya akan bentuk atau membuat nama kelompok kita yang sudah saya bentuk tadi ya sebelum materi ini dimulai. Maka saya akan membagikan lembar kerja kelompok kita yang akan nanti kita tampilkan ke depan setelah selesai mendapatkan hasil diskusi yang ada di kelompok kalian masing-masing. Maka nanti akan kita presentasikan ke depan. Silahkan teman-temanmu yang di belakang silahkan menjawab atau bertanya kepada teman yang maju di depan. Jadi ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Ini kelompok 1 saya akan bagikan ke kelompok 1. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 3. Kelompok 4 silakan, dan ini untuk kelompok 5. Oke, silahkan dikerjakan berdasarkan bahan ajar yang saya bagi di awal ya. Bahan ajar itu dibaca lalu dilihat apa yang ditanyakan dalam lembar kerja siswa itu yang berwarna itu. Jadi untuk menjawab itu maka kalian harus membaca bahan ajar yang ada di dalam kertas ini, kertas yang saya bagikan terlebih dahulu tadi ya. Silakan dibaca lalu dijawab. Nanti akan dipresentasikan ke depan. Oke, silakan. Saya tunggu waktunya 30 menit. Silakan sambil diskusi. Silakan ketika apa yang baca dulu.
Oke, baca dulu supaya pahami sumber daya alam itu apa. Sumber daya alam itu banyak. Ya, untuk dua lautan. Lautan itu termasuk perikanan. Kita di sini kan ada nih perikanan nih besar. Di sekitar kita banyak perikanan hutan, minyak bumi. Analisis itu di mana kira-kira sumber daya laut yang ada di Indonesia, potensinya, ya ada berapa, terus apa-apa aja yang ada di laut kita Indonesia, kan ada di situ, sini kedalamannya, berapa luas laut yang ada di Indonesia, inilah dia. Luas 30. 30.000 sampai 60.000 ya, boleh. Itu disebut dengan analisis. Ya. Ya, dengan menggunakan batubara satu. Minyak bumi itu apa? Minyak bumi adalah, coba cari minyak bumi adalah apa? Oke, selanjutnya kita akan mempresentasikan masing-masing kelompok. Kira-kira sebelum ditunjuk ada kelompok yang mau maju sebelum? Oke, kelompok satu dulu ya. Kelompok satu silakan maju. Bagi kawan-kawan yang lain silakan ya, silakan bertanya ketika dia selesai mempresentasikan, maka silakan bertanya ke mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. 1. Analisis lautan sebagai sumber alam di Indonesia. Jenis hutan di Indonesia dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu hutan produksi. Laporkan kepada pihak berwajib jika ada yang ilegal logging. Sekian dari hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok yang duduk silakan bertanya kepada kelompok yang maju silakan. Ayo. Bagus Pak. Hah? Bagus. Jadi nggak ada pertanyaan lagi? Ada. Oke. Bukan batubara, kan hutan. Oke, silakan jawab. Di mana? Di Taman Gunung Leuser, yaitu di Ketambe. Oke, silakan. Kalau tidak ada lagi, silakan duduk kepada kursi masing-masing lagi kembali. Silakan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, untuk kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin membacakan hasil diskusi kami. Analisislah laut sebagai sumber alam hidup di Indonesia. Kamu pasti sudah sering dengar kalau Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah laut paling luas. Pengolahan perikataan. Kita harus bersyukur kuat karena Indonesia punya wilayah laut yang luas. Silakan bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan. Teman-temanmu ada tentang perikanan? Banyak nih yang bertanya tentang perikanan, tapi udah aman ya, karena apa? Karena di sekitar sekolah kita juga adalah wilayah perikanan. Walaupun berbeda, perikanan laut tawar dan laut asin dan laut air tawar.
kita berada di daerah wilayah ikan perairan air tawar. Oke, berarti good untuk presentasinya. Silakan tutup dulu. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kelompok 3, silakan. Silakan ditanyakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Analisislah gas sebagai sumber alam di Indonesia. Potensi sumber daya alam Indonesia adalah hutan, laut, minyak Indonesia. 2. Buatlah upaya pelestarian sumber daya alam di Indonesia gas. Upaya pelestarian gas adalah 1. Memanfaatkan gas dengan hati-hati dan efisien. 2. Menghemat energi. 3. Mengajak orang lain untuk menjaga lingkungan dan hemat energi. Sudah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan, mungkin ada yang bertanyakan sama teman kalian tentang gas alam. Karena gas alam ini sering nggak kita lihat nih, ya kan? Gas alam itu apa aja, Pak? Salah satu contoh yang paling dekat adalah gas yang ada di rumah kita. Caranya bagaimana melestarikannya? Dengan cara tidak terlalu banyak dan tidak terlalu bergantung kepada gas yang ada. Kenapa? Kan di kampung-kampung kita ini banyak nih yang masih memanfaatkan kayu bakar. Itu bagus. Kenapa? Dengan banyaknya kita memakai gas yang ada di rumah untuk dipakaikan di kompor, maka semakin sedikitlah cadangan gas yang ada di Indonesia. Oke, silakan beri aplaus untuk teman-teman yang Oke, untuk kelompok 4 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisilah minyak bumi sebagai sumber alam di Indonesia. Salah satu potensi sumber daya alam di Indonesia adalah minyak bumi. Jika sumber daya dari Ada mau yang bertanya? Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Pas. Untuk minyak bumi yang ada di Indonesia, minyak bumi itu sangat banyak fungsinya, mulai dari untuk bahan bakar minyak, bahan bakar kereta kita, Honda dan segala macam itu dipakai minyak bumi. Caranya bagaimana untuk minimalisir, untuk melestarikannya dengan menjaganya bagaimana, Pak? Karena kan dia nggak tampak. Nah, caranya adalah salah satunya yang pertama mengurangi dengan memakai kendaraan pribadi, yaitu supaya tidak ada produksi yang ada minyak yang berlebihan. Pakai kendaraan umum dan yang lain-lain itu lebih efektif. Satu lagi untuk mencegah kemacetan juga itu adalah salah satu fungsi untuk menggunakan kendaraan umum. Oke, selanjutnya silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan aplaus untuk kelompok 4. Oke, silakan untuk kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. 1. Analisislah batu bara sebagai sumber alam di Indonesia. Potensi sumber daya alam batu bara. Batu bara adalah bahan upaya pelestarian batu bara. 1. Penggunaan secukupnya atau membuat pembangkit listrik. 2. Beralih ke peralatan atau bahan hemat energi. 3. Memiliki desain penggunaan hemat energi. 4. Menjaga lingkungan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
batu bara itu apa, gitu kan? Batu bara itu adalah bahan untuk material, baik itu dari PLTA, kereta api, semua ada memakai dengan itu. Pak, itu adanya di mana? Adanya di Kalimantan, di Riau juga ada. Kenapa di daerah-daerah yang seperti itu yang ada? Pak, dasarnya kenapa bisa ada batu bara? Kan sudah dijelaskan sama teman-teman tadi, adalah hasil-hasil fosil yang masih basah lalu memuai menjadi bahan bakar. Oke, silakan duduk. Berikan aplaus untuk teman kita kelompok 5. Oke, mungkin masih pusing, masih istilahnya masih penat untuk berpikir aja Pak dari tadi. Kita rilekskan dengan ice breaking. Lagi. Sebelum kita melakukan tes yang kedua, artinya kalau tes kedua itu apa Pak? Setelah pretest yang bebas tadi, sekarang setelah kita melaksanakan pembelajaran, maka nanti akan kita melaksanakan ujian post-test setelah kita mengerjakan atau melaksanakan materi tadi. Jadi sebelum itu mulai, saya akan mengapresiasi, saya akan mengumumkan kelompok yang mana yang paling bagus dan keren. Oke, kira-kira kelompok berapa? 2. Kelompok berapa? Untuk kelompok yang paling keren dan yang paling bagus ada jatuh pada kelompok. Tepuk tangan kelompok 1. Itu ya. Kenapa? Sebenarnya bagus semua, tetapi karena ada beberapa dia teman-teman tadi maju, istilahnya rapi ketika rapi untuk berbicara dan bisa untuk melemparkan. Kira-kira ada nggak temanmu yang mau bertanya? Nah, itu penilaiannya. Artinya apa? Keberanian. Makanya kita harus berani, nggak masalah. Kalau salah, kalau benar, itu kalau udah kita coba ya udah, kita nggak ada masalah itu. Yang masalahnya adalah ketika kita nggak berani mencoba, kita nggak tahu itu benar atau salah kalau nggak kita coba. Benar kan? Oke. Selanjutnya saya akan membagikan soal post-test kepada kita semua. Kita menjawab sebisa mungkin. Karena apa? Kita sudah melaksanakan materinya. Saya sudah menjelaskan materinya. Maka kita akan menjawab soal post-test setelah dilakukan kerja kelompok. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit. Oke, kalau sudah silakan dikumpulkan. Kira-kira gimana dengan pembelajaran kita hari ini? Seru. Alasannya kenapa? Kira-kira? Karena ada gerakan ice breaking. Nonton video. Oke. Kenapa? Maunya kita sekarang itu adalah selain untuk membaca, kita maunya untuk melihat juga, menonton video. Kenapa? Video itu membuat kita merasa lebih tertarik akan pelajaran. Kenapa? Karena ada gambar-gambar yang ditunjukkan. Menambah wawasan kita, melihat video-video yang adem, tenang, dan segala macamnya. Jadi itu istilahnya kenapa kita bisa untuk menyampaikan bahwasanya materi kita di sini hari ini menyenangkan. Oke. Kira-kira ada di antara kalian yang bisa menyimpulkan? Ada yang mau menyimpulkan?
Oke, silakan aku. Materi sumber daya alam Indonesia, hutan, laut, gas, minyak bumi, dan batu bara. Sumber daya alam Indonesia, hutan, laut, pengolahan berikan, pengolahan peralatan. Oke. Dengan kata lain, kesimpulan pada hari ini adalah materinya dengan sumber daya alam. Sumber daya alam yang ada di Indonesia ini hanya sangat banyak. Bukan hanya 5 sebenarnya, tetapi yang pada umumnya yang kita buat adalah 5, yaitu batu bara, gas bumi, minyak bumi, apa lagi? Hah? Apa lagi? Tadi? Batu bara sudah, apa lagi? Hutan dan laut. Pak, kenapa itu Pak? Kenapa yang 5 itu yang diangkat? Karena yang dominan di wilayah Indonesia, di bumi Indonesia adalah yang 5 ini. Terutama adalah yang bidang laut. Kenapa? Daerah seperempat wilayah Indonesia ini, yang ada di Indonesia ini adalah lautan. Hanya sedikit yang daratan. Artinya apa? Potensi untuk lahan laut ini sangat luas. Contohnya saja di wilayah kita, di wilayah dekat sekolah kita ini, ada wilayah perikanan, juga ada, walaupun perikanan adalah perikanan air tawar. Di sini rata-rata kita memiliki itu. Hutan juga ada. Tapi yang ada di kita adalah hutan lindung. Bukan hutan produksi, bukan hutan konservasi. Kenapa? Hutan lindung yang ada di sini adalah sebagian wilayah Gunung Lausa, yaitu adalah paru-paru dunia. Salah satunya kita cukup bangga kita berada di wilayah Aceh Tenggara ini. Kenapa? Salah satu paru-paru dunia ada di wilayah kita, ada di daerah kita. Maka itulah yang harusnya kita banggakan dari wilayah daerah kita yang ada di Aceh Tenggara. Oke, sampai di sini pelajaran kita pada pagi hari ini. Mungkin untuk materi selanjutnya nanti akan kita pelajari selanjutnya, akan kita kaitkan dengan materi pada hari ini juga. Mungkin untuk materi pada pagi hari ini saya cukupkan pada sekarang saja. Sebelum menutupnya, marilah kita berdoa yang akan saya pimpin kembali. Oke? Oke, sampai di sini kita akan jumpa lagi di minggu depan dengan pertemuan yang selanjutnya, dengan materi yang selanjutnya. Mudah-mudahan nanti akan yang lebih menarik lagi buat kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.